Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triksi Tatia Putri Kusnandar dengan NIM 1805048 dari Pendidikan Sosiologi 4B Universitas Pendidikan Indonesia. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Sosiologi yang diampu oleh Prof. Dasim Budimansyah. Ini saya akan menjelaskan tentang kemana arah OBE atau Outcome Based Education ke depannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu OBE. OBE atau Outcome Based Education merupakan sistem pendidikan yang memfokuskan pada apa yang dapat dilakukan siswa secara berhasil di akhir pengalaman pembelajarannya. Nah, OBE ini juga meliputi restrukturisasi kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, penilaian, serta pelaporan praktik dalam pendidikan. Nah, struktur dan kurikulum ini dirancang untuk mencapai beberapa kemampuan atau kualitas. Nah, di sini siswa dituntut untuk bisa mendemonstrasikan apa yang telah ia pelajari, entah itu berupa skill atau berupa konten. Setelah tadi kita mengetahui tentang apa itu OBE, kita sekarang masuk ke materinya, yaitu akan kemana OBE ini selanjutnya, akan bagaimana OBE ini di masa-masa yang akan datang. Nah, ada beberapa kondisi terikat untuk menentukan arah kebijakan OBE dan implementasinya untuk beberapa tahun ke depan. Yang pertama, pendekatan berbasis hasil dan berbasis kinerja secara inheren menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih besar ke arah era informasi yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, banyak organisasi dan badan nasional yang telah menyatakan diri mendukung OBE secara khusus atau reformasi pendidikan progresif secara umum akan menggabungkan kekuatan dan mulai berkampanye secara aktif dan politis untuk memastikan reformasi yang diperlukan tidak terhambat. Nah, selanjutnya ada dialog positif yang telah dimulai oleh para pemimpin OBE. Nah, dialog-dialog ini cenderung untuk menetapkan bidang-bidang kesepakatan tentang OBE dan elemen-elemen pendefinisiannya untuk mengurangi sebagian besar dari kritik-kritik OBE. Tadi kita membahas tentang bagaimana OBE untuk jangka waktu yang panjang untuk beberapa tahun ke depan. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana OBE untuk jangka pendeknya. Nah, sekiranya ada beberapa prinsip yang cenderung mencirikan masa depan OBE yang jangka pendeknya. Nah, yang pertama, ada beberapa aspek dan versi OBE akan lebih dapat diterima secara politis di komunitas tertentu daripada yang lain. Mereka yang meyakini OBE atau yang mengikuti OBE akan keluar dari jalan mereka untuk secara jelas mendefinisikan dan menggambarkan semua komponen penting mereka dan cara-cara implementasi alternatif yang melekat dalam sistem OBE. Yang kedua, secara khusus beberapa upaya akan dilakukan untuk menekankan dan membedakan antara hasil keaksaraan yang mendasari semua pembelajaran yang lainnya, hasil kurikulum yang menetapkan konten yang akan dipelajari siswa dalam kurikulum, dan hasil kinerja yang menggunakan literasi dan kurikulum dalam aplikasi pembelajaran yang lebih langsung terkait dengan tantangan dan tanggung jawab di kehidupan nyata. Nah, yang ketiga, menetapkan model OBE lokal. Kerangka kerja hasil yang beragam dan berbagai kemungkinan implementasi akan digabungkan dan dijelaskan kepada pemerintahan sebagai alternatif yang tersedia. Dari pilihan-pilihan ini, pemerintah dapat membangun atau memilih serangkaian kombinasi yang memenuhi kebutuhan komunitas dari negara mereka. Mengingat keadaan saat ini di lapangan, 3 konfigurasi besar kemungkinan akan muncul sebagai alternatif yang dipilih oleh para pembuat kebijakan, orang tua, dan pendidik. Yang keempat, mempertahankan banyak program kelas mandiri dan struktur organisasi di sekolah. Nah, variasi pada model ini mungkin mencakup penekanan kurikulum yang cocok untuk banyak kelompok oposisi OBE. Nah, kurikulum pengajaran, penilaian, dan pelaporan akan memiliki karakter yang jelas dan otentik, interdisipliner, pengelompokan yang fleksibel, dan penjadwalan dan karakter
guru yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang skenario yang paling optimis dari masa depan reformasi berbasis hasil. Nah, inti dari gambaran ini adalah bahwa sebagian besar negara bagian akan meninjau kembali dan merevisi kebijakan reformasi asli mereka dan sistem kredensial tradisional untuk mendorong dan mendukung distrik lokal mereka untuk menerapkan fitur terkuat dari ketiga model OBI. Selain itu, sistem pendidikan tinggi negara-negara ini akan memulai 3 perubahan internal yang signifikan untuk mendukung implementasi OBI. Yang pertama, pengembangan kerangka kerja hasil belajar untuk semua kursus di kampus dan ekstensi yang ditawarkan di bawah yurisdiksinya. Yang kedua, pembentukan program berbasis OBI untuk persiapan administrator dan guru yang masuk ke bidang pendidikan. Yang ketiga, program sarjana tamu untuk bekerja langsung dengan pemerintah setempat dan siswa mereka tentang perkembangan besar di bidang mereka. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Semua materi yang saya sampaikan di video ini saya kutip melalui buku yang dikarang oleh Spedy dan Williams GP yang berjudul OBI. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video saya. Semoga video ini dapat berguna untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.